Warta Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas, Minggu 30 November 2025. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, Shalom. Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu, Saudara-saudari dan anak-anak dalam kebaktian di saat ini. Majelis Jemaat menyampaikan selamat bersukacita dan bersyukur atas pertambahan setahun usia kelahiran, usia pernikahan, dan hari bahagia lainnya. Kami mendoakan selalu jemaat yang ada dalam pergumulan. Doa kami Tuhan Yesus memberkati. Mengawali kebaktian saat ini kepada jemaat akan disampaikan beberapa pemberitahuan sebagai berikut. Pertama, pelayan kebaktian. Kebaktian saat ini akan dilayani oleh Pendeta I.W.J. Hendricks, dan kebaktian jam 6 sore di Gereja Peniel akan dilayani oleh Pendeta R. Muskita. Tata kebaktian yang digunakan adalah tata kebaktian Minggu Adventus pertama. 2. Pembacaan firman Tuhan terbaca dalam kitab Matius pasal 25 ayat 31 sampai 46. 3. Jemaat, pelaksanaan kebaktian sekolah minggu pada hari ini, Minggu 30 November 2025, untuk semua jenjang akan berlangsung di Gereja Peniel pukul 11.00 WIB. Mohon Papa Mama dapat menyampaikan kepada anak-anak untuk hadir dalam kebaktian dimaksud. 4. Penerimaan persepuluhan jemaat dalam kebaktian Minggu 23 November 2025 sebesar Rp10.033.000. Imam, Majelis Jemaat telah menerima sumbangan satu penutup mimbar berwarna merah dari satu keluarga di sektor Bakung Unit 1 untuk digunakan di rumah gereja Peniel. 6. Panitia Pembangunan Pastori telah menerima sumbangan dari satu keluarga di sektor Kenanga Unit 1 uang sebesar Rp1 juta. Atas pemberian dan sumbangan yang telah diberikan untuk menopang pelayanan, kami ucapkan terima kasih. Teriring doa, Tuhan Yesus memberkati. 7. Kepada jemaat kami sampaikan pemberitahuan sebagai berikut. 1. Surat pemberitahuan dan himbauan dari Majelis Pekerja Harian Sinode dengan nomor 350-D.2/11/2025. Salam sejahtera dalam upaya menjaga stabilitas Kamtipnas di Kota Ambon saat pelaksanaan Pesta Santa Claus tahun 2025, maka bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. 1. Setiap pelaksanaan Santa Claus diharapkan menjaga keselamatan berlalu lintas di jalan, baik diri sendiri maupun pengguna jalan lainnya, dan senantiasa mentaati serta mematuhi ketentuan berlalu lintas di jalan. Sebagai tradisi kunjungan Santa Claus yang menggunakan mobil pick-up, untuk memuat Santa Claus cukup terdapat 4 orang yang duduk di bak mobil pick-up, seperti contoh 1 Santa Claus, 1 Ibu Peri, 2 Santa Pit. Untuk kendaraan roda 4 atau mobil yang digunakan paling banyak 2 unit, dan kendaraan roda 2 seperti motor paling banyak 4 unit. 2. Dalam penggunaan sirine agar tidak digunakan secara bebas. Bila ada penggunaannya, cukup di tempat tujuan sebagai penanda tradisi kunjungan Santa Claus. 3. Tidak membunyikan sirine atau membunyikan lagu dengan volume tinggi ketika melintasi tempat ibadah atau pada waktu sholat. 4. Kegiatan kunjungan Santa Claus dilakukan hingga pukul 20.00 WIB, dan setiap ada permasalahan agar disampaikan kepada pihak kepolisian dan tetap menjaga Kamtipnas
yang baik dan aman. Harapan kami, pelayanan Santa Claus menjadi layanan yang mengedukasi anak dan memberi sukacita dan bukan menakutkan atau dapat menimbulkan trauma psikologis terhadap anak. Demikian pemberitahuan dan himbauan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Majelis Pekerja Harian Sinode Gereja Protestan Maluku, Sekretaris Umum Pendeta H.R. Tupan. Pemberitahuan yang kedua dari Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon, wilayah Nusa Niue, mengundang Bapak Ibu Saudara-saudari, segenap anak cucu B Nusa Amalatu Negeri Tuhaha yang berdomisili di wilayah Kecamatan Nusa Niue untuk mengikuti ibadah perayaan Natal bersama Ikatan Keluarga Tuhaha Ambon wilayah Nusa Niue dan wilayah Paguala yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 7 Desember 2025, waktu pukul 10.00 WIB sampai selesai, tempat Pantai Sopapei, Sulibawa. Demikian undangan ini disampaikan. Atas perhatian dan kehadirannya kami ucapkan terima kasih. 3. Pemberitahuan kedua kali untuk rencana pemberkatan nikah pada tanggal 6 Desember 2025 bagi calon pasangan suami istri Saudara Brian Rolando Miru, anggota Jemaat Gereja Protestan Maluku Bethesda, dan Saudari Vika Fiorika Pamela Tomasoa, anggota Jemaat Gereja Protestan Maluku Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Kepada kedua calon mempelai akan menjalani konseling dan pergembalaan. Bagi jemaat yang mau menyampaikan keberatan, mohon disampaikan secara tertulis kepada majelis jemaat paling lambat 3 hari sebelum waktu pelaksanaan pemberkatan nikah dimaksud. 8. Nyanyian persiapan kebaktian, nyanyian Kidung Jemaat nomor 429, bait 1 dan 2. Demikian warta jemaat saat ini. Atas perhatian jemaat kami ucapkan terima kasih. Selamat memaknai persekutuan dengan Tuhan dan sesama dalam kebaktian Minggu Adventus pertama di saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Salam.
Saudara-saudara jemaat, selamat pagi, shalom. Mari kita mulai ibadah kita ini. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, Allah yang kekal, gunung batu tempat berlindung, tanduk keselamatan dan kota benteng kita. Dia dalam Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat, melepaskan tali-tali maut yang melilit kita, dan karena itu kita menantikan kedatangannya dengan penuh pengharapan. Oleh tuntunan Roh Kudus, gereja sepanjang zaman selalu menantikan kedatangan Tuhan. Damai sejahtera Allah menyertai saudara-saudara. Mari silakan duduk. Mari kita menyampaikan puji-pujian menanti kedatangan Tuhan. Advent telah tiba. Bersama-sama kita merayakan dalam pengharapan akan kedatangan Sang Juru Selamat, Yesus Kristus Tuhan kita. Pengharapan itu seperti sauh yang kuat tertanam pada dasar hati kita. Lihatlah nyala lilin itu, pertanda bahwa terang Tuhan dan kemuliaannya melingkupi kita, serta semua orang yang merasa jauh dari kepedulian sesamanya. Pengakuan dosa. Hari ini dunia kembali mengingatkan kita tentang mereka yang sedang berjuang di tengah-tengah tekanan dan derita, terbuang dan terluka, mereka yang lapar dan haus kepedulian serta pengharapan karena terasing di hadapan lirikan sinis dan curiga. Mereka yang berharap, masih adakah yang peduli dan menerimaku apa adanya?
berkuasa untuk berdamai dengan kenyataan itu. Tapi sadarkah kita bahwa kita pun tak lebih dari orang-orang yang bergelut dengan dosa dan pelanggaran? Jika ada di antara kita yang bergelut dalam diam dan kesendirian dengan kesedihan, rasa bersalah, takut dan gelisah, serta hilang harapan, marilah berseru kepada Tuhan dengan segala kejujuran dari hati yang paling dalam. Mengakulah dan mohonlah belas kasihan agar Tuhan mengampuni dan menolong kita. Saudaraku, ingatlah bahwa belas kasihan Tuhan dinyatakan bagi orang-orang yang mengaku dosanya dengan sungguh-sungguh. Pertobatan yang lahir dari kesadaran yang tulus akan mengundang anugerah pengampunan dosa yang diberikannya dengan penuh kasih, sebab untuk itulah Yesus datang ke dunia. Diriku tetapi
Berbahagialah orang-orang yang diampuni pelanggaran dan dosa-dosanya. Karena doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Yakobus 5 ayat 15. Saudara-saudari jemaat, jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Oleh sebab itu jauhilah dosa dan jangan lupa berbuat baik. Hiduplah sebagai orang-orang yang memiliki kepedulian, karena Yesus berkata, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jemaat yang diberkati Tuhan, ini kita ada dalam pelayanan firman. Tapi mendahului pembacaan Alkitab, marilah kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan, sumber pengharapan,
Kami bersyukur memasuki Minggu Adventus pertama, Minggu Pengharapan. Saat firman-Mu kami baca, bukalah hati dan pikiran kami, terangi dengan Roh Kudus, supaya kami mengerti, percaya, dan siap menyambut Kristus yang datang. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar. Amin. Bagian Alkitab dibaca di pagi ini dari Injil Matius. Matius 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46. Matius 25 ayat 31 hingga ayatnya yang ke-46, demikian bunyinya. Penghakiman terakhir. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan Ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan Ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan Raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapa-Ku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku." Maka orang-orang benar itu akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar dan kami memberi Engkau makan, atau haus dan kami memberi Engkau minum? Bila manakah kami melihat Engkau sebagai orang asing dan kami memberi Engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi Engkau pakaian? Bila manakah kami melihat Engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi Engkau?" Dan Raja itu akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Dan Ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyalah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk, enyalah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Lalu mereka pun akan menjawab Dia, katanya, "Tuhan, bila manakah kami melihat Engkau lapar atau haus atau sebagai orang asing atau telanjang atau sakit atau dalam penjara dan kami tidak melayani Engkau?" Maka Ia akan menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini,
kamu tidak melakukannya juga untuk aku. Dan mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal, tetapi orang benar ke dalam hidup yang kekal. Demikianlah firman Tuhan. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Saudara-saudari jemaat yang dikasihi dan juga yang mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini kita memasuki Minggu Advent yang pertama. Dan kita tahu bahwa minggu-minggu Advent akan merupakan masa penantian yang penuh pengharapan, di mana kita mempersiapkan hati untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus. Kita menyambut kedatangan Tuhan Yesus Kristus dalam 3 pengertian, saudara-saudara sekalian. Yang pertama adalah menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang akan datang sebagai hakim dan raja. Yang kedua, menanti Tuhan Yesus Kristus dalam perayaan Natal yang akan kita songsong tanggal 25 Desember. Tapi yang ketiga, saudara-saudara sekalian, menyambut Tuhan Yesus di dalam hati dan di dalam hidup kita. Jadi kalau kita bilang kita menanti kedatangan Tuhan, 3 pengertian itu mesti kita mengerti. Dan itulah yang akan mempengaruhi hidup kita sebagai pribadi maupun sebagai keluarga. Teks kita, saudara-saudara sekalian, pembacaan kita dari Matius 25 ayat 31 sampai 46 berbicara tentang kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Jemaat Matius pada waktu itu bergumul dengan pertanyaan, bagaimana mereka hidup sebagai orang-orang beriman yang menantikan kedatangan kembali dari Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaan ini mereka gumuli sementara mereka sendiri mengalami tantangan hidup yang luar biasa. Mereka menderita oleh karena penganiayaan, oleh karena penyiksaan yang dilakukan baik dari pemerintah Romawi maupun juga dari orang-orang Yahudi, terutama para pemimpin agama Yahudi pada waktu itu. Juga di dalam persekutuan jemaat Matius pada waktu itu banyak orang juga yang sudah mulai goyah imannya karena berbagai macam tantangan hidup itu. Juga ada kecenderungan jemaat pada waktu itu untuk melihat keselamatan itu hanya menyangkut diri sendiri. Nah, tantangan-tantangan itu mereka gumuli sambil menantikan kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Kita pun sekarang ini, saudara-saudara sekalian, mengalami tantangan-tantangan hidup pula. Berbagai perkembangan dunia ini yang membuat kita bingung, yang membuat kita merasa cemas karena berbagai macam tantangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada kabar tentang perang yang tidak pernah selesai, ada bencana alam yang dialami oleh saudara-saudara kita. Ya, syukur kita di Ambon di sini bencana itu sangat sedikit. Tapi juga kita melihat banyak orang yang semakin kaya, di samping di pihak yang lain banyak orang yang semakin miskin. Dan perbedaan antara orang kaya dan orang miskin itu makin besar. Dan godaan kita, saudara-saudara, yang juga harus kita waspadai juga adalah bahwa kita makin sibuk dengan kehidupan duniawi kita. Pengaruh medsos
menjadi sangat besar dalam kehidupan kita. Dalam menghadapi dan mengalami tantangan-tantangannya antara lain disebutkan itu, kita juga bertanya bagaimana kita hidup sebagai orang-orang yang menanti kedatangan Tuhan Yesus Kristus yang kedua kali. Untuk menjawab pertanyaan itu, saudara-saudara sekalian, kita diajak untuk merenungkan pembacaan kita tadi, yaitu pembacaan tentang penghakiman akhir dalam Matius 25 tadi. Di situ dikatakan, saudara-saudara sekalian, pada ayatnya yang ke-31, apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia akan bersemayam di atas takhta kemuliaannya. Semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya dan Dia akan memisahkan mereka seorang dari yang lain, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Saudara jemaat, ini adalah suatu janji yang pasti dan yang terus diimani oleh gereja di sepanjang zaman ini. Janji ini, saudara-saudara sekalian, menyadarkan kita bahwa semua kita tanpa kecuali akan mempertanggungjawabkan hidup kita, akan mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan di dalam hidup kita. Apakah dia seorang rakyat biasa atau sebagai pejabat pemerintah? Apakah dia sebagai anggota jemaat biasa atau sebagai pendeta dan majelis jemaat? Kita semua akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat selama kita hidup kepada Tuhan. Baik yang kelihatan maupun juga yang tersembunyi. Sebab Tuhan mengenal kita sampai di dalam kedalaman hati kita. Dan oleh karena itu kita tidak mungkin bersembunyi dari Tuhan. Sekali lagi, semua yang kita lakukan, semua yang kita katakan, semua yang kita rencanakan akan dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Kesadaran itu, saudara-saudara sekalian, yang harus membawa hidup kita sehingga kita menata hidup kita dengan baik, supaya sesuai dengan pembacaan kita, kita termasuk domba-domba yang di sebelah tangan kanan dan bukan kambing-kambing, yaitu orang-orang yang melalaikan tanggung jawabnya kepada Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, sekali lagi, sebagai orang-orang yang percaya, kita harus menata hidup kita supaya selaras, sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki. Hidup kita harus mencerminkan, harus menyatakan apa yang kita imani. Atau dengan kata lain, apa yang kita imani harus kita hidupi, harus kita jalani, harus menjadi cara hidup dan gaya hidup kita. Saudara-saudara sekalian, ini yang pertama yang harus kita sadari, bahwa kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Ada masanya di mana kita harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Hal yang kedua, saudara-saudara sekalian, yang juga tampak dalam pembacaan kita, terutama di dalam ayat yang ke-37 dan 39, yaitu bahwa kita sering lebih menekankan ibadah ritual, ya, kebaktian-kebaktian yang kita hadiri di gereja maupun di unit-unit atau di sektor-sektor, bahkan di rumah-rumah kita. Kita aktif hadir di situ. Kita memberi persembahan. Ya, ada orang yang pikir makin besar persembahan, makin baik, makin sejahtera. Ya, dan oleh karena itu orang selalu berusaha untuk memberi persembahan kepada Tuhan. Demikian juga kita berusaha untuk hidup jujur. Moral kita baik. Nah, hal ini, saudara-saudara sekalian, baik sekali kalau kita lakukan itu.
Sebab itu merupakan bagian dari disiplin rohani kita. Disiplin hidup sebagai orang yang beriman. Tetapi pembacaan kita mau bilang bahwa itu bagus tetapi tidak cukup. Bagus tetapi tidak cukup. Baik tetapi belum sempurna. Ayat 37 dan 39 dikatakan, ketika Tuhan mengatakan bahwa kamu telah menyambut aku, maka orang-orang yang benar ini mengatakan atau mengajukan pertanyaan, Tuhan, kapan kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan atau haus, dan kami memberi engkau minum, atau kamu sebagai orang asing dan kami menampung engkau? Kapan kami melihat Tuhan telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Kapan kami melihat Tuhan di dalam penjara atau sakit dan kami mengunjungi engkau? Saudara sekalian, ini pertanyaan yang menarik bagi kita. Orang-orang benar tidak sadar bahwa apa yang mereka lakukan terhadap orang yang susah, itu mereka lakukan kepada Tuhan. Ini saudara-saudara sekalian memberi bagi kita suatu kesadaran bahwa kalau kita melakukan sesuatu yang baik, lalu kita harap dapat balasannya, maka perbuatan kita sebenarnya perbuatan yang tidak berharga. Kalau kita bikin kebaikan dan kita menunggu pamrihnya, balasannya, maka kita tidak lebih dari orang-orang yang munafik, yang melakukan kebaikan karena ada balasannya. Itu bukan sikap dari orang yang benar. Dalam pembacaan kita dikatakan orang-orang yang benar itu terkejut. Mereka tidak pernah melihat Tuhan di dalam keadaan-keadaan seperti itu. Tetapi saudara-saudara sekalian, apa yang dikatakan Tuhan menegaskan bahwa yang dilakukan itu adalah mereka lakukan terhadap Tuhan. Saya kira ini pelajaran kedua atau berita kedua yang perlu kita hayati itu. Kita hayati itu. Bahwa melakukan kebaikan adalah kepada siapa yang lemah, dia menjadi perbuatan kepada Tuhan. Tapi kita masih bisa bertanya, kenapa orang-orang itu melakukan kebaikan kepada orang-orang yang susah? Nampaknya saudara-saudara sekalian, menjadi orang yang beriman itu berarti menjadi orang-orang yang memiliki karakter yang baik. Oleh karena itu, kalau kita melihat orang susah, dengan sendirinya akan muncul keinginan untuk membantu orang itu. Kalau kita melihat orang yang ditimpa kemalangan, akan spontan muncul rasa dorongan untuk membantu mereka. Ini yang harus menjadi ciri, tanda daripada seorang beriman. Dan itu harus terjadi di dalam kehidupan kita. Bagaimana itu terjadi, saudara-saudara sekalian? Itu tidak terjadi dengan sendirinya. Itu harus dilatih. Dan dilatih sejak anak-anak. Nah ini penting. Sejak anak-anak kita melatih mereka untuk selalu menolong orang. Sejak anak-anak kita melatih mereka untuk selalu menaruh simpati kepada orang. Bahkan empati kepada orang yang susah. Hidup jujur, hidup bertanggung jawab. Ini mesti menjadi kebiasaan, saudara-saudara sekalian. Kita dirikan anak kita seperti itu. Dan kita menjadi persekutuan Kristen yang memiliki empati yang besar. Yang akan terdorong dengan sendirinya untuk membantu saudara-saudara kita yang susah. Tanpa disuruh, tanpa dihimbau, tanpa dikasih janji-janji. Kita dengan sendirinya akan membantu mereka. Ya saudara-saudara sekalian. Itu pesan kedua di dalam teks kita. Pesan ketiga saudara-saudara sekalian yang patut kita renungkan adalah suatu berita yang
sangat luar biasa bagi kita. Sangat luar biasa. Karena apa? Karena di dalam pembacaan kita, Tuhan yang mulia itu, Tuhan yang agung itu, Tuhan yang maha kuasa itu, yang kita sembah, rela menjadi sama seperti orang-orang yang hina, orang-orang yang lemah, orang-orang yang berkekurangan. Ini suatu pesan yang luar biasa, saudara-saudara sekalian. Dan ini berita khusus Injil Kristus bagi kita. Dia mengubah cara kita berrelasi dengan Tuhan. Dia mengubah cara kita berhubungan dengan Tuhan dan melakukan kegiatan-kegiatan gerejawi kita. Ada satu ilustrasi, saudara-saudara sekalian, yang ingin saya ceritakan. Ilustrasi ini cerita lama, mungkin ibu bapak sudah mendengarnya juga. Tapi saya mengulangnya supaya memperjelas apa yang dimaksudkan di dalam teks kita. Ada seseorang yang dikatakan kepadanya bahwa Tuhan akan datang ke rumahmu. Dia menjadi orang yang sangat senang hati, bergembira. Tuhan akan datang mengunjungi aku di rumahku. Oleh karena itu dia menghiasi rumahnya, cat rumah yang bagus. Ya, dia masak dengan makanan-makanan yang enak. Semuanya dia buat dengan perhatian. Tuhan akan datang ke rumahku. Dan ketika dia sedang sibuk, saudara-saudara sekalian, dia mendengar ada orang yang mengetuk pintunya. Ketika dia membukanya, dia melihat seorang anak kecil dengan baju yang lusuh, yang compang-camping dan kelihatannya lapar. Anak ini bilang kepada orang itu, "Bolehkah saya mendapat sedikit makanan karena saya lapar?" Tapi orang itu dengan perhatian menyambut Tuhan dan sedang sibuk, dia katakan, "Anak, nanti lain kali saja kamu datang. Sekarang saya sedang sibuk menanti Tuhan." Dan dia menutup pintunya. Dia kembali sibuk dan terdengar ketukan yang kedua. Ketika dia membukanya, dia melihat seorang kakek. Dan kakeknya mengatakan, "Saya sedang dalam perjalanan yang jauh dan sangat capek. Bolehkah saya menumpang di rumahmu?" Orang itu juga menjawab, "Tidak bisa. Saya tidak bisa menampung kamu di sini. Saya sedang menunggu Tuhan." Dan dia menutup pintunya. Kemudian ada ketukan yang ketiga. Ketika dia membukanya, ada seorang nenek-nenek. Juga di dalam keadaan yang menyedihkan. Tapi sebelum nenek itu bicara, dia sudah bilang, "Maaf, saya tidak bisa bikin apa-apa untuk kamu. Saya sedang menunggu Tuhan, lain kali saja." Dan dia menutup pintunya juga. Dia menunggu kedatangan Tuhan di rumahnya. Dia menunggu sampai malam hari. Dan dia menjadi kecewa karena Tuhan tidak datang-datang juga. Dan dia mengeluh, "Tuhan, Kau mengatakan bahwa Engkau akan datang di rumahku. Saya sudah membersihkan rumah saya, mencatnya dan menghiasnya dengan indah. Saya sudah memasak makanan-makanan yang enak. Sampai malam ini, mengapa Engkau tidak datang juga?" Dan dia mendengar suara Tuhan mengatakan, "Aku sudah datang di rumahmu 3 kali. Saudara-saudara sekalian, inilah yang mau dikatakan di dalam pembacaan kita. Tuhan datang kepada kita di dalam rupa orang-orang yang susah. Ini yang dikatakan oleh Tuhan. Apapun yang kamu lakukan kepada salah seorang saudaraku yang hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di dalam ayat yang ke-40. Luar biasa saudara-saudara sekalian. Itu Tuhan kita. Tuhan yang agung, tetapi yang mau menyamakan dirinya dengan orang-orang yang hina. Dan dalam keadaan seperti itulah saudara-saudara sekalian, Tuhan meminta kita menyambutnya.
Pembacaan ini hendak mengubah cara pandang kita kepada Tuhan kita. Pembacaan ini hendak mengajak kita untuk mengubah cara hidup beriman kita. Yang tidak hanya ke atas, tetapi juga yang melihat ke samping. Yang juga bisa menangkap wajah Tuhan di wajah orang-orang yang menderita. Ini penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Pembacaan ini hendak mengajak kita, para suami yang bikin kekerasan dalam rumah tangga, para suami yang suka jadi tukang pukul bini. Terasa yang ada di sini ya. Tapi kalau ada, ini menjadi pesan. Apakah suami-suami itu bisa melihat wajah Tuhan di istri yang kamu pukul itu? Ini penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Begitu juga ada istri-istri yang juga kabaresi yang menindas suami. Nah, pesan ini mau bilang, apakah kamu juga istri-istri yang suka menindas suami itu, yang menganggap rendah suami itu, bisa melihat wajah Tuhan di suamimu itu? Demikian juga orang tua yang suka pukul anak tanpa alasan, yang suka menyiksa anak. Pembacaan ini juga mau bilang untuk para orang tua, bisakah saudara melihat wajah Tuhan di wajah anak-anak yang kamu pukul dan kamu siksa itu? Demikian juga saudara-saudara sekalian untuk anak-anak. Dalam hal ini anak-anak yang sudah dewasa, yang memiliki orang tua yang sudah mulai pikun, sudah mulai sakit-sakitan, yang tidak bisa turun lagi dari tempat tidur dan seterusnya. Dan kadang-kadang merepotkan anak-anak yang sudah tua itu. Maksud saya sudah dewasa itu. Firman ini mau bilang juga kepada anak-anak yang sudah dewasa itu. Dapatkah kalian melihat wajah Tuhan di wajah orang-orang tua kalian yang telah pikun itu, yang telah lemah dan tak berdaya itu? Ini pertanyaan penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Dan lebih sulit bagi kita adalah, dapatkah kita juga tetap melihat wajah Tuhan di orang-orang yang pernah menyakiti kita, yang pernah menindas kita, yang pernah melakukan tidak adil kepada kita. Tetapi ketika dia mengalami kemalangan, dapatkah kita juga melihat wajah Tuhan di antara mereka? Pertanyaan ini adalah renungan penting bagi kita, saudara-saudara sekalian. Ketika kita menyongsong perayaan-perayaan minggu-minggu Advent, menyongsong perayaan Natal, menyongsong kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan menyambut kehadiran Tuhan dalam hati dan hidup saudara-saudara. Apa saudara bisa melihat wajah Yesus di dalam kehidupan kita ketika kita berjumpa dengan sesama kita? Mudah, saudara-saudara sekalian. Kita yakin bahwa Roh Kudus yang Tuhan karuniakan di dalam hati kita akan memampukan kita supaya kita bisa menangkap wajah Tuhan senyata-nyatanya di dalam kehidupan siapa saja yang menderita, siapa saja yang lemah dan miskin. Dan dengan dorongan Roh Kudus, kita dengan spontan akan mampu untuk menolong mereka. Kiranya Tuhan menolong kita semua menyambut Tuhan dalam wajah mereka sesama kita yang memerlukan kita. Amin.
peduli bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan di sepanjang sejarah ini. Masing-masing kita baiklah berkata begini: percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan, akan datang dari sana untuk menghakimi hidup dan yang mati. Mari dipersilakan dulu kembali. Kita akan mendengar pujian dari vokal grup Pelpri Dahlia. Dari manakah datang pertolongan? Gandaimu dan tongkatmu menuntunku. Sebab Engkau Tuhan, Engkau besertaku. Banyak cobaan datang menyerangku, silih berganti dalam hidup ini, namun ku tetap setia di jalanmu. Dan ku tahu Tuhan, Engkau penolongku. Aku tak takut bahaya, ku tak takut cobaan yang datang menghadap. Aku tak takut bahaya,
manakah datang pertolongan? Gadamu dan tongkatmu menuntunku, sebab ku tahu Tuhan Engkau besertaku. Banyak cobaan datang menyerangku, silih berganti dalam hidup ini, namun ku tetap setia di jalanmu, dan ku tahu Tuhan Engkau menolongku. Aku tak takut bahaya, ku tak takut cobaan yang datang menghadangku. Aku tak takut bahaya, ku tak takut cobaan yang datang menghalangi, karena Kau Tuhan penolongku. Aku tak takut bahaya, ku tak takut cobaan yang datang menghadangku. Aku tak takut bahaya, ku tak takut cobaan yang datang menghalangi, karena Kau Tuhan penolongku. Karena Kau Tuhan penolongku. Oh, karena Kau Tuhan penolongku. Terima kasih untuk Elvi Dahlia. Kiranya kita semua diberkati melalui lagu ini. Jemaat Tuhan, marilah kita membawa persembahan syukur kepada Tuhan sebagai tanda syukur atas segala anugerah-Nya kepada kita. Ingatlah bahwa hal terpenting dan berharga adalah menjadikan diri kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadah yang sejati. Yesus ku serahkan hidupku
mengucap syukur untuk segala berkat yang Tuhan beri dalam kehidupan kami. Saatnya kami umat-Mu datang membawa persembahan syukur kami kepadamu Tuhan, sambil meminta tangan kasih Tuhan menerima dan memberkati pemberian syukur kami, sebagai tanda keikutsertaan kami untuk menopang seluruh pelayanan gereja-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mungkin ada dari warga jemaat yang mau menyanyi atau majelis jemaat. Satu kesempatan untuk menyumbangkan lagu. Ada? Bapak sekalian? Ragu? Oke. Baik. Kalau gitu mari kita persiapkan hati kita memasuki doa syafaat. Saudara-saudara sekalian, saya harap kita masuki saat teduh dulu. 1 detik, kita bangun hubungan dengan Tuhan. Kita cari channel Tuhan, supaya doa kita sampai kepadanya. Dan kiranya Tuhan berkenan kepada doa kita. Kita mulai saat teduh beberapa detik. Bangun hubungan dengan Tuhan sebelum kita berdoa. Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami memuji nama-Mu yang agung, yang telah memberi bagi kami banyak kesempatan dalam hidup ini, yang memberi bagi kami banyak rezeki, sehingga kami bisa melanjutkan hidup kami dari waktu ke waktu. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur atas berbagai anugerah yang Tuhan berikan kepada kami masing-masing. Atas ulang tahun perkawinan maupun ulang tahun kelahiran yang kami alami dalam minggu ini. Atas berbagai rezeki, promosi jabatan, kenaikan pangkat, dan lain-lainnya yang Tuhan sediakan bagi kami di minggu ini. Berkenan Tuhan berkati. Kami bersyukur bahwa Tuhan menggerakkan salah seorang keluarga dari sektor vakum, unit 1, untuk menyumbangkan penutup kain mimbar untuk digunakan di gereja Peniel ini. Ya Tuhan, kami mau berdoa bersama-sama dengan saudara-saudara yang mengalami tantangan-tantangan hidup. Mereka yang sakit, Bapak Aser Lekipo di RSPAD Jakarta, anak Gevaniel Bukit di Rumah Sakit Siloam, Mama Sus Yahaya di rumah, Bapak Helwi Skipper di rumah, dan semua saudara Bapak Ibu lainnya yang tidak disebutkan, tapi yang menderita sakit di rumah masing-masing. Mohon Tuhan berkenan memberkati semua proses perawatan, semua obat dan makanan, supaya pada waktunya mereka dapat dipulihkan lagi. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa untuk panitia dan pelaksanaan pembangunan pasturi jemaat DPM Kategorial TNI Angkatan Darat Niel Bentas. Mohon kiranya pembangunan pasturi ini diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur atas sumbangan yang diterima dari satu keluarga sektor Kenanga unit 1. Ya Allah Tuhan kami,
Kami mau berdoa dan merasakan penderitaan yang dialami oleh saudara-saudara kami karena banjir bandang di Sumatera dan wilayah-wilayah yang kena pengaruhnya. Tuhan, kiranya gerakan hati kami dan tangan kami untuk menyumbang sehingga saudara-saudara yang mengalami bencana alam ini bisa dikuatkan dan dihiburkan. Gerakanlah kami semua sebagai orang-orang yang percaya kepadamu di segala tempat untuk saling menanggung beban hidup ini. Ya Allah Tuhan kami, yang bersyukur ibadah ini sudah berlangsung dengan baik sampai saat ini. Yang bersyukur paduan suara vokal group dari Pelpri Dahlia telah memuji Tuhan, Tuhan memberkati mereka. Yang bersyukur saudara-saudara yang bertanggung jawab terhadap sound system dan multimedia, Tuhan berkati mereka. Yang bersyukur saudara-saudara yang telah menjadikan kesempatan ini sebagai anugerah Tuhan, sebagai kolektan, Tuhan kiranya memberkati mereka. Yang bersyukur untuk saudara-saudara yang telah mengabdi sebagai guru-guru sekolah minggu, pengasuh sekolah minggu, pengajar katekisasi, Tuhan berkenan memberkati mereka. Yang bersyukur Tuhan telah menggunakan majelis jemaat, ketua majelis jemaat, para pendeta, para penatua dan para diaken untuk memimpin dan mengarahkan pelayanan dalam jemaat ini. Berkenan memberkati mereka. Demikian juga dengan pimpinan sektor dan unit, para pimpinan organisasi gerejawi dan jemaat Tuhan, kami bersyukur untuk kerelaan mereka. Kiranya Tuhan berkenan memberkati mereka pula. Ya Allah Bapa, kami bersyukur untuk kehidupan yang baik dalam masyarakat. Ada banyak tantangan, tapi kami tahu tangan Tuhan selalu menolong kami. Kami mohon Tuhan memberkati pemerintah kami di pusat, di provinsi, di kota Ambon, sampai ke kabupaten dan kecamatan-kecamatan di seluruh Maluku dan Maluku Utara. Hanya para pemimpin kami, Tuhan kasih hikmat untuk melakukan kepemimpinan mereka dengan baik. Berdoa kepada Pak Pangdam dan semua jajarannya, demikian juga dengan Pak Kapolda. Dan berdoa untuk warga jemaat yang menjadi TNI dan Polri, kiranya mereka selalu diingatkan untuk melihat tanggung jawab mereka sebagai bentuk kesaksian mereka di tengah-tengah masyarakat dan bangsa ini. Ya Allah Bapa dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menyerahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan tahu pergumulan masing-masing kami, rumah tangga kami, anak-anak kami. Tuhan berkati itu semua supaya mereka boleh mengalami sukacita dan damai sejahtera, mengalami kemajuan-kemajuan dalam pertumbuhan mereka. Memberkati para lanjut usia, kiranya mereka pun tetap bisa mengalami kehadiran Tuhan melalui cinta kasih anak cucu di sekitar mereka. Ya Allah Bapa, kami menyerahkan seluruh hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, supaya kami tahu Engkau yang menjadi sumber hidup kami sekarang dan selamanya. Doa dan harapan kami ini ya Allah Bapa kami sampaikan dalam Yesus Tuhan kami yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara sekalian dipersilakan berdiri.
Minggu-minggu Advent yang akan kita jalani mengingatkan kita untuk selalu hidup dalam pengharapan sambil menantikan Kristus yang akan datang dalam kemuliaannya. Tetaplah berbuat baik sebagai saksi-saksinya agar banyak orang bisa merasakan cinta kasih Kristus. Jika padaku ditanyakan apa yang kuberitakan pada dunia yang penuh penderitaan, kan ku sampaikan kabar baik pada orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan dan tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah mendukung Dia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara jemaat, arahkanlah hati dan pikiran saudara kepada Tuhan, dan marilah kita memohon berkat-Nya. Allah sumber pengharapan, memenuhi saudara-saudari dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman saudara-saudari, supaya oleh kekuatan Roh Kudus saudara-saudari berlimpah-limpah dalam pengharapan. Silakan duduk untuk saat teduh.
Bapak Ibu Pendeta, Bapak Ibu Penatua Deken, Bapak Ibu Saudara-saudara Jemaat, mari kita ada dalam doa syukur. Kita berdoa. Kami bersyukur, kami mau berterima kasih kepadamu ya Allah kami, Allah yang maha baik, karena atas tuntunan dan penyertaan-Mu sehingga kebaktian jam 9 pagi yang kami lakukan di gedung gereja Piniel ini Tuhan boleh berlangsung dan boleh selesai dengan segala baik. Kami yakini sungguh Tuhan bukan karena kuat dan hebat kami selaku manusia, tetapi karena Engkau Allah yang selalu menuntun dan menyertai kami. Kiranya kebaktian di pagi ini yang kami lakukan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu dan menjadi berkat serta sukacita bagi kami baik umat maupun pelayan-pelayan-Mu. Bapa di sorga, kami berdoa bagi pelayan firman Bapak Pendeta Hendriks yang boleh melayani kebaktian di pagi ini dengan firman Tuhan yang ditaburkan. Biarlah itu menjadi kekuatan, menjadi sukacita bagi kami untuk melangkah memasuki usbu kehidupan kami yang baru. Bapa di sorga, kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa menyertai Bapak Pendeta dengan kekuatan, dengan kesehatan, dengan hikmat dan sukacita, agar terus dimampukan untuk melakukan tugas pelayanan-Mu di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa biarlah Tuhan senantiasa menyertai keluarga, rumah tangga Bapak Pendeta bersama dengan anak-anak dan cucu-cucu terkasih. Bapa, dalam nama Yesus, kami yang ada dan bertugas untuk mendukung jalannya pelayanan kebaktian di pagi ini dengan sekecil apapun peran yang kami lakukan, kami berdoa biarlah itu berkenan kepadamu. Dan jikalau ada yang kami lakukan tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, kami meminta dengan kerendahan hati, Tuhan mengampuni kami. Inilah kami Tuhan dengan doa syukur kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom.
Cek. Nyata di dalam hidupku, penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti
Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus, Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia beriku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Exterior con la gloria, aleluya. Dengarkanlah hai manusia. Evangel, apa itu? Terbaring. Nanti bapak gini dong. Terbaring di kandang yang gloria. Kalau 5 orang Pak. Cek 2. Dengarkanlah